Nah, jadi sekarang gini, Bang. Saya ada tantangan buat Abang nih. Oke, perhatikan ya. Di sini saya ada bola golf nih. Oke? Oke. Nih, saya masukin di dalam. Ini berat nih. Ini berat nih. Oke. Ini Ya. saya masukkan ke dalam gelas ini. Eh, Nah, sekarang sebagai tantangannya, Ya. Abang sumpit ambil gelasnya. Gimana apanya? Bolanya gimana caranya? Nggak bisa ini. Bisa pikirkan secara logika. Nggak bisa. Bisa. Ayo, kalau bisa langsung diambil hadiahnya, ayo. Kita kasih solusi. Sumpah ini gue nggak ada settingan sama sekali. Ya udah, pikirkan. Cuman nggak boleh dilipat ya, nggak boleh dilipat atau dia apa-apain. Dia tetap tegak seperti itu. Dia Ini kan tegak. lemas bola golf. Ya kan. makanya pikirkan. Coba gue pegang lu boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Boleh dong. Ah, boleh. Itu berat. Oh iya nih. Ah. Oh iya. Gimana caranya ambil? Gelasnya boleh dimiringin nggak? Nggak boleh disentuh. Oh. Nggak boleh disentuh. Ah, gimana caranya? nggak bisa. Ah, ya udah, pikirkan secara logika gimana caranya. Ayo. Ayo, udah. Iya, gimana? iya, sabar, Ya, sabar. Ya saya cuman apa? Dia lagi mau maju Ya dulu, makanya bentar. pikirkan secara logika. Boleh Udah gini. nyerah. Ini Belum, memang belum kesempitan. Ini harus digeser ke sini. Ayo gimana? Iya, tak dulu, Bud. Ya udah. Ah, Ya, coba. pikiran. Udah nyerah. Belum. Ayo udah, coba. Intinya harus diambil. Kan gue lagi mau coba. Ya, ini makanya. kayak sesuatu gitu pasti udah ketahuan ntar nih. Intinya disumpit. Sumpit atau diapain terserah lah. Intinya diambil lah. Pakai 2 pipet itu. Sedotan itu. Boleh semuanya nggak? Nggak boleh, hanya 2 aja. Pakai 2 sedotan. Ayo, udah. Harus dipikirkan secara bisa. Nggak, ini ngasal pasti nih. Enggak ngasal, makanya. Nggak bisa. Bisa. Ada yang bisa nggak? Kalau nyerah biar saya, tapi ada yang nggak jadi. Masa gitu aja nyerah? Ini harus ada solusi, Bang. Ya, iya, tadi Ini harus ada solusi. Ini kayak gitu Enggak, kan? bukan gitu. Lah, Ini emang bukan, gitu. bukan gitu solusinya. Pikirkan gimana caranya. Ayo, udah. Harus berdiri dia. Iya. Gue lagi mikir, gue gebuk lo ya. Gua Iya, lagi mikir. makanya harus ada. Ini harus ada solusinya. Ini ada. Ya kasih, gimana solusinya coba? Itu nggak boleh dimiringin, dia tetap tegak. Oh, tetap tegak. Iya. Ayo geser. Oh, geser ya. Ya, Sini udah. boleh dong. Ayo. Itu berat, Bang. Gimana caranya? Solusinya mau tahu gimana? Gimana sih? Biar saya kasih tahu solusinya. Gelasnya nggak boleh dimiringin. Nggak boleh. Udah nyerah. Oh, air. Gimana? Ya tenggelam. Ngapung lah. Coba. Ngapung lo ya, takut lo. Ngapung. Ya. Ngapung. Oh, mau coba dulu. Boleh. Boleh. Afi coba. Saya air ya, jangan cobain ya. Saya air. Ya, terserah gue dong. Ya udah nggak usah kau coba lah. Coba dulu dia. Abang coba dulu. Ya udah santai. Nah, gimana caranya? Oke. Air gua habis. Oh. Dia kan ngambang. Mampus lo, bisa kan gua? Ayo lo, dia kan ngambang. Udah. Belum. Bisa, Fis. Udah. Bisa. Tak dulu. Oh, ditiup. Oh iya. Gila ya, master logika emang nih. Jadi mikir gua. Enggak gitu, Ya enggak gitu. suka gue dong. Udah nyerah. Tak Itu dulu. enggak gitu. Enggak Bukan gitu Ya, dia. gua ambil duit nih, bentar lagi. Udah. Gua Udah ambil habis duit. waktunya. Tak dulu. Belum. Udah. Gila susah loh. Nah, susah makanya. Dia tetap tenggelam. Biar saya yang buat sini. Tuh bisa, ya kan? Naik Ya kan? bisa, tapi Bisa. kan tapi tetap jatuh. Enggak boleh dilipat. Enggak boleh dilipat. Dimasukin dua. Enggak boleh. Hah? Dia tetap gini nanti. Dia gini. Oh gitu. Ayo, pikirkan secara logika. Oh, kan? Terus kemana? Ya, udah Gua nyerah. Belum. Itu pasti kelipat juga tuh. Pasti jatuh tuh. Pasti jatuh. Udah. Nyerah kan? Biar saya sini. Iya, udah nyerah kan? Tapi nggak bisa, awas ya. Iya, sebenarnya gini ya. Sebenarnya logikanya Tapi udah air bener masuk kan? enggak, logikanya sebenarnya udah hampir sampai. Cuman emang nggak bisa, udah kan? Nyerah. Ini harus penuh dong. Iya kan? Terus? Baru diambil. Bener kan berarti kan? Ya kan harus penuh. Biar agak tinggi. Wah, kesel gue langsung.
Tinggal dikit Berarti lagi padahal. ya kenapa nggak dipenuhin airnya? Ya kan gua habis gelas gue. Ya kan Oh, gua nggak tahu kalau boleh pakai gelas lu. Ya bisa lah. Coba. Sabar. Sabar. Demen banget deh. Ya saya buat tantangan saya pasti bisa. Coba. Ya, Belum berarti dicoba kan jangan-jangan. Udah saya coba. Enggak. Coba pikirkan secara logika. Iya, sabar, Ayo, sabar. bisa. Sabar. Bentar. Dia apa? Sabar, ini bisa. Di ngambil. Oh, masukin. Oke, saya masukin. Jangan dari bawah. Ini udah tadi loh. Oh, coba. Udah tadi. Kenapa di ini? Iya, kan emang lu tadi ngambil dulu. Enggak, udah tadi. Udah. Tadi. Ih, kok bisa gue kesel beneran lo. Kesel kenapa gue tinggal dikit lagi lo padahal lo. Berarti IQ gue udah nyampe tuh. Udah sampai. Udah sampai kan? Cuma nanggung. Nanggung aja tadi. Lipat bentar. Enggak boleh lu lipat katanya. Pikirkan Enggak. secara logika. Bisa. Dia bisa. Terus setengah dong. Ya nggak ada yang nggak jadi. Ya kalau bisa tadi, ya udah saya kasih. Oke ya. Idealis Oke. Mendrova. Oke ya. Oke, siap. Beresin lu dong. Dikit lagi lo gue padahal lo. Tapi Iya. jago lo dia lo. Tapi gue lumayan lah. Lo apresiasi Oke. buat gue dong, dikit dong. Iya nanti Kepikiran. bang, nanti. Nggak, lu apresiasi buat gue tadi kan gue udah kasih Iya. air dikit ya. Oke gini aja lah saya kasih. Nggak usah. Oke siap. Wah gila keren. Nggak apa-apa sambil lap ya sambil lap. Ih, oh iya. Lu udah mau kayak begini-begini. Gagal gue guys, tapi guys gue harus akuin guys. Harus penuh ternyata ya, bener juga ya. Iya, Bang. Soalnya kan airnya mesti sampai ke permukaan biar bola golfnya bisa naik ke atas. Iya betul bang. Cuma tadi gue patokannya gelas gue Segitu aja Segitu airnya. aja. Makanya nggak capai di Iya, atas. Itu dan- pasti kelipat. dan lu Lipatnya. pinter bahwa lu nggak ngasih tahu bahwa ya sebenarnya gue bebas aja ngambil gelas dari manapun kan. Iya bebas. Tuh gitu ambil baskom sama ember. Enggak, airnya pasti misalnya minta yang lain pun bisa. Wah keren. Oke. Nama lu idealis beneran nama idealis ya aslinya ya. Iya nama saya Idealis bang. Kepikiran tadi yang barusan aja golf tadi. Kalau itu baru saya siapkan buat abang. Langsung. Iya, itu belum ada di video saya, dicari pun belum ada Wah, sama keren. sekali, gitu. Padahal. Tapi gue sengaja gak mau ulang guys. Iya, Bagus. siap. Gue sengaja gak mau ulang berarti harus gue tajemin lagi logikanya dan gue belajar sama lu ya. Nggak harus juga, bang. Keren. Karena kita sama-sama juga. Abang kan selalu kasih solusi juga, Siap. gitu kan. Oke. Oke, ini gue pengen bahas ya sebenarnya sih dari awal sampai kasih solusi. Memang perannya itu adalah seputar gimana caranya naikin ekonomi apa segala macamnya gitu ya. Siap. Dari sisi ya pengusaha, konten kreator. Nah, gue penasaran, gue datengin lo ke sini, yang gue kulik adalah nggak jauh-jauh dari cuan yang lo dapat. Cuan. Nah, cuan lah, ya apakah ada bisnis lah apa segala macam Oke. atau karir, itulah kasih solusi. Siap. Nah, jadi sebenarnya sebelum nanti lu cerita ya, Oke. sampai sekarang bisa beli jet pribadi ini, benar? Oke. Jet pribadi ya. Jadi sebelumnya marketing, betul ya? Iya, saya marketing sebelumnya, bang. Sebelum jadi content creator, saya jadi marketing. Oke. Apa perusahaan apa? Saya sih freelance sih. Freelance, jadi saya yang kerjasama dengan ini furniture elektronik, contohnya kayak TV, kayak kulkas, kebutuhan rumah tangga sih sebelumnya yang saya jualin gitu. Ada brandnya di Batam itu? Brandnya gimana ya? Soalnya kan campur aduk yang saya jual, Maksudnya campur aduk itu gimana? kayak ya kebutuhan rumah tangga gitu. Oke, S-Hardware. Gitu, tapi bisa jadi saya kreditkan sama orang gitu loh. Oh. Jadi saya kerjasama dengan finance gitu loh. Oh, itu dari tahun berapa? Itu dari tahun 2014 sih. Saya jalan sendiri dari 2018. Tapi sebelumnya saya ikut orang. Jalan sendiri itu maksudnya punya brand sendiri? Saya cuman sendiri, saya punya marketing sendiri gitu. Jadi saya buka sendiri, ibaratnya Oh, ya gimana ya? bikin usaha sendiri? Iya gitu, tapi dalam sistem marketing, Nggak paham. penjualan. Maksudnya gimana sih? MLM? Iya gitu. Oh, macam gitu? Ya, gitu. Barangnya barang siapa? Barang-barang orang.
Misalnya nih, abang punya barang nih dari distributornya atau apa, saya ambil, saya kreditkan sama orang gitu loh. Oh. Gitu. Berarti boleh tuh. Boleh, kan itu memang nanti dia bersangkutan dengan orang kredit dan harganya murah karena langsung saya ambil dari, contohnya dari distributornya gitu. Saya cuman ambil fee-nya doang gitu. Masih sampai sekarang. Enggak lagi. Oh. Enggak lagi. Itu belum ada konten-konten pikirkan secara logika. Sebenarnya saya udah enggak ada, belum ada. Enggak ada. Itu fokus saya marketing sih dulu. Marketing itu berarti dari fee, berarti sempat maksudnya kayak ngerasain miskin banget hidupnya tuh, nggak punya apa-apa apa segala macam gitu, atau seperti apa tuh? Pernah dari nol banget gitu nggak? Sebenarnya banyak bang, kalau saya dari nol banyak. Cuman waktu saya marketing itu ya sempat naik, sempat turun juga. Ya namanya juga kehidupan ya pasti naik turun kan. Cuman pas corona kemarin ya kan di 2020 lah. Jadi itu kan ditangguhkan semua itu orang-orang yang nggak bisa kredit lah apalah. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah disitulah saya baru mulai content creator buat video. Gitu. Sebelum ke kontennya apa segala macamnya, strateginya, triknya, itu kan ada ilmunya semua kan. Nah maksudnya adalah kayak lu kan merantau dari bapak orang Nias. Iya, bapak saya sama mama Nias sih. Nias, abis itu ke Sibolga. Saya lahirnya di Sibolga. Ya, lahirnya di Sibolga. Lahir di Sibolga, sampai besar saya sampai kuliah juga masih di sana. Nah, akhirnya itu kuliah saya di sana sampai semester 7. Nggak nyambung. Berangkat merantau saya ke Batam. Di Batam ngapain? Merantau. Iya, apa maksudnya? Dagang gitu? Kerja marketing? Nggak ada, ya tujuannya ke sana sih. Belum ada tujuan, nggak ada. Sendirian? Iya sendirian, nggak ada tujuan di saat itu. Bahkan saya jujur aja, saya merintis itu dari Batam bang. Saya pas sampai Batam itu selama 1 bulan itu saya tidurnya di emperan gitu, di pinggir jalan gitu. Kebetulan saya ada orang kita Batak juga di sana. Dia punya bengkel tempel ban gitu. Jadi saya memulai dari situ. Selama 1 bulan saya numpang untuk cukup dapat makan aja gitu. Wah, seru nih. Itu selama sebulan di 2014 itu. Tambal ban kan? Iya, tambal ban. Lay itu kan? Iya. Lay. Kalau di Jakarta ngomongnya apa itu? Tambal si lay gitu. Tambal ban mobil sih. Iya, apa sih istilahnya kalau di Jakarta? Orang-orang yang tambal ban kan mungkin notabene-nya orang-orang Batak ya. Iya betul. Lay betul. kan panggilannya. Iya, lay. Kan? Nah, iya, biasanya betul. kami tuh gua enggak tahu kalau sekarang ya. Iya betul. Dulu tuh dari kecil sampai sekarang yang gua tahu tuh misalnya nambal ban, sepeda, motor, mobil gitu. Itu bokap atau teman-teman lingkungan tuh bilangnya kan tambal ban ke lay gitu. Lay tambah lay, isi angin lay. Iya betul. Iya kan? Ya seperti itu. Oh, kalau di sananya mah enggak lay panggilannya ya. Panggilan lay juga ya. Biasa aja sih. Kalau Batam dia enggak, Bang. Dia kayak campur sih. Soalnya di Batam itu campur. Jadi bahasanya kayak bahasa biasa aja. Sebulan itu numpang makan, maksudnya sebulan tuh memang nggak tahu buta arah mau ngapain? Enggak. Lah terus sebulan lewat seharinya? Ya ibaratnya dalam sebulan itu saya udah mulai bisa lihat situasi gitu kan. Jadi saya waktu itu Android saya belum punya. Jadi nengok-nengok informasi pekerjaan dong. Saya lihat di koran gitu. Jadi saya dapat untuk marketing ini, saya telepon, saya antar lamaran gitu. Jadi marketing. Keterima. Kebetulan saya diterima waktu itu. Yeah. Total di marketing itu jualan furnitur berapa lama? Dari 2014 sampai 2020 deh. 6 tahun? Iya, gitu. Belum ada konten-konten ya? Enggak ada. Apa yang menjadi pemicunya? Maksudnya bahwa kayaknya gue harus jadi konten kreator deh. Soalnya banyak juga teman-teman sekarang yang gue tahu yang dirasakan sama teman-teman lagi nonton ya. Siap. Pengen keluar dari kemiskinan, keterpurukan, apa segala macamnya, yang apakah satu-satunya jalan adalah harus menjadi konten kreator gitu. Nah, gue pengen tahu dari elunya tuh bahwa sehingga mereka, kalau gue ada di kubu yang sangat support. Teman-teman tuh harus menjadi konten kreator. Muncul
ke permukaan. Panjang lah kalau gue cerita di sini pasti panjang banget alasannya. Baik. Teman-teman yang ngikutin gue udah lama pasti tahu banget karena kami pun juga ngajarin gimana caranya menjadi content creator dan bahkan harus bangun personal brand apa segala macam ya. Nah kalau dari lu sendiri biasanya ada cerita-cerita unik nih. Udah 6 tahun. Iya. Terus tiba-tiba gue harus konten. Nah itu apa? Sebenarnya gini, kalau konten itu sebenarnya dari 2015 saya udah pernah terpikir itu ya. Buat konten karena saya udah lihat dari media sosial kayak YouTube dulu di saat itu YouTube ini asik nih, tapi saya nggak tahu gimana caranya gitu, nggak tahu saya caranya itu dari 2015. Ya pikirkanlah secara logika. Iya, saya nggak tahu caranya. Ya udah, karena saya nggak tahu dan nggak ada juga saya tanya orang juga nggak ada yang tahu gitu kan gimana caranya bisa mendatangkan duit gitu. Ya udah saya biarin aja, saya lanjutkan marketing saya sampai di 2019. Nah di 2019 itu saya udah mulai niat ini Bang, mulai niat membangun YouTube sama Facebook. Nah kan saya marketing nih. Ini kita kasih tahu aja ya cara saya di YouTube dulu dong. Waktu itu saya marketing setiap konsumen saya, customer saya yang saya ketemui. Untuk 1000 subscriber pertama itu semua konsumen saya. Iya 1000. Jadi setiap ketemu saya minta subscribe dulu gitu. Iya gitu. Cerdas juga ya. Itu di saat itu ya. Iya. Karena di 2019 itu agak sulit untuk mencapai 1000 subscriber di saat itu. Buat dimonetize ya. Iya untuk dimonetize. Jadi ya udah. Saya ketika ketemu orang udah tolong subscribe dulu gitu. Jadi tapi saya tidak tahu nih mau konten apa gitu. Jadi nggak ada kontennya? Nggak ada. Bisa emang YouTube begitu? Ya bisa, tapi saya buat videonya itu contohnya nih produk yang saya jual saya udah mulai masukin di YouTube saya contohnya nih mesin cuci. Nah harganya sekian loh gitu. Saya mau kasih tahu sama konsumen saya gitu aja. Masih ada nggak videonya? Enggak, udah saya privasi dan banyak yang saya hapus sih. Gitu. Gitu. Jadi ternyata yang dipikirin sama teman-teman ini kan kalau dipikir-pikir kita kan kayak kesana berat ya, tembus di 1000 subscribers pertama kan. Iya. Tapi kan relasi kita, teman kecil kita, networking atau klien atau rekan kerja itu bisa loh ya. Bisa. Ya, meskipun ada yang penolakan pasti kan. Aduh ngapain Mas gitu ya. Ya pasti dong. Banyak. Pasti orang nggak mau gitu. Ada yang udah di sana habis itu nanti nggak di unsubscribe. Iya gitu. Ya udah saya biarin aja itu. Gitu. Nah habis itu pas kepikirannya pertama kalinya mulai ngonten apanya itu gimana? Ya pas waktu saya tidak ada duit sih Bang. Maksudnya gini. Jadi gue suka nih the power of kepepet gini nih. Iya. Gue suka nih. Jadi sebenarnya itu dalam keadaan terpaksa sih kalau menurut saya. Terpaksa karena udah nggak ada pekerjaan di dalam pas waktu COVID. Nah saya udah mulai tahu nih Facebook ini bisa menghasilkan duit. Gimana caranya? Nah tapi pas waktu COVID saya udah mulai nih buat video gitu. Buat video, tapi nggak ada yang nonton gitu. Video apa? Ya contohnya banyak sih Bang kayak. Gak apa-apa nih kita buat sama-sama belajar gitu. Biar teman-teman gini, ngasih solusi itu kan gak tiba-tiba harus video yang udah bagus jadi, gitu ya. Caranya. Nih gue sekarang udah bisa viral nih. Tapi kan ketika gagal itu kan menjadi solusi juga ketika teman-teman tahu ceritanya sehingga teman-teman nggak melakukan hal yang sama gitu loh. Memitigasi. Siap. Di saat itu masih banyak saya ciplak orang gitu. Contohnya nih prank atau buat yang lain gitu. Itu saya coba, semua saya coba. Dan salah satu videonya nggak ada yang naik sama sekali gitu. Nah sampai saya udah ibaratnya saya udah nggak ada ya mau buat konten apa gitu kan. Ya jadi suatu ketika pas waktu di 2020 itu udah mulai bisa di saat itu kan udah mulai nggak udah bisa keluar rumah gitu kan. Jadi saya tiba-tiba ketemu dengan teman-teman di toko gitu kan. Jadi mereka ngajak saya nih, Bang saya punya tantangan ini buat kamu katanya gitu. Gitu. Saya punya tantangan katanya kan. Ya udah. Di saat itu pas saya nggak bisa selesain tantangan mereka itu. Jadi gini dong, saya bilang saya punya tantangan juga gitu. Jadi saya tantang balik. Tapi di saat itu saya sambil megang HP dan saya rekam.
Oke. Saya rekam seperti ini gitu kan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya seperti ini? Coba gitu. Dia hadiahnya nggak ada waktu itu 50.000 aja. Nah, udah videonya itu saya bawa. Besok paginya saya upload. Ternyata saya upload di Facebook di saat itu ya. Ternyatanya siangnya udah langsung 18 juta. Gitu. Video pertama nih. Iya. Tantangan logika itu. Wow. Gue boleh coba tebak dan bantu teman-teman menelaah, nggak boleh ya? Iya. Jadi gini guys, yang gue pahamin ya, di luar dari skill dan memang strategi yang dimiliki nama Idealis ya. Gue pernah bilang juga kok, memang Kasih Solusi kan sebenarnya media dan platform edukasi ya ke teman-teman semua. Jadi gue pernah bilang berkali-kali bahwa teman-teman kalau mau memulai, gue nggak pakai istilah yang marketing ribet-ribet ya. Sebenarnya ada ilmunya, namanya comparative psychological framing gitu. Cuma memang paling simpelnya adalah yang penting lu tuh pegang 3 hal deh. Yang pertama before after, problem solution, proses. Iya, Itu aja tuh. Nah, manusia tuh paling suka before after kan, dari yang misalnya miskin jadi kaya. Iya, betul. Ya kan? Problem, solution. Problem juga sebenarnya mirip-mirip sama before gitu ya. Tapi kenapa gue pakai istilah gampangnya problem solution adalah karena dari memecahkan masalah, mana solusinya. Iya, betul. Sama proses, storytelling tuh ada di situ apa segala macamnya. Itu tuh cepet guys. Gue pakai bahasa gampangnya gitu. Gue nggak tahu kalau lu udah tahu ilmu ini apa enggak gitu ya. Tapi baik itu nggak sengaja atau udah sengaja. Tapi emang kayak begitu guys. Contoh aja The Voice Indonesia dulu nungguin Fatin menang apa enggak misalnya. Sinetron, Who Wants to Be Millionaire, Social Experiment, Baim Wong. Iya. Dia pakai nyamar jadi gembel atau orang gila, kira-kira mau beli iPhone dilayanin apa enggak gitu kan. Itu kan before after, pengen tahu prosesnya. Pasti Makanya pas lu akhirnya. tantangan kan orang pengen tahu kira-kira dari hooknya di detik pertama itu udah ini kira-kira bisa nggak ya kayak gitu kan. Betul. Itu pegang itu aja deh guys. Gue penasaran jadinya video-video yang pertama kali meledak ke 18 juta yang sekarang mungkin udah bertambah ya. Di Facebook masih ada nggak? Oh, udah hilang sih Facebook. Ya kenapa? Ya mungkin itu karena saya belajar otodidak bang, jadi saya nggak tahu semuanya. Ini sih yang pertama tuh 428.000. Ini coba bahasanya gitu. Ini 5. Oke. Dari sini dari sini sampai ke sini berapa? Gitu. Oke. 15. Ini juga 5 kan? Gue jadi penasaran. 5. Hitung ke sini. Oh ya lu megang sendiri nih ya? 15. Iya. Nah, ini kan ada lebih 2 nih pakunya. Oke. Pakunya. Maksud saya di sini, ini kan dari sini ya, dari sini hitung ke sini, hitungnya 15 ya. 5 kali 3 kan? Ya. Iya. Juga 15. Heeh. Betul? Heeh. Nah, ini ada 2 sisanya. Terus? Kalian masukkan ke dalam sini, terserah mau diletakkan di mana. Pakunya ini misalnya letak di mana saja, posisi yang 5 buah ini terserah. Cuman hitungannya ini ke sini nanti tetap 15. Hitungan dari sini juga ke sini Nggak bisa Idealis. Nah, terserah mau Tapi kalau gue bilang nggak bisa juga nggak akan jadi konten ya. Berarti bisa ya? terserah mau masuk Iya. ke mana. Dari sini ke Ini dia berbelit-belit sih bang waktu itu. Ini Elunya? Iya ya kayak gitu-gitu bolak-balik. Ah, ya. Ya kan belum ada editor kan? Iya nggak ada. Paham. Jadi dragging istilahnya Iya, kan? betul. Iya paham. yang 2 ini. Tapi betul gue jadi penasaran. Emang bisa ya? 32. Ya bisa sih. 27 semua. Paku. Terus gimana caranya? Ini sampai 30 menit di saat itu ini. Jadi saya pendekin jadi 8 menit. Ya udah coba caranya gimana nih? Ya udah caranya ada di akhir pasti. Pinter dia dapat AdSense. Coba penasaran nggak? Dikit lagi guys. Gue belum nonton soalnya. Udah gitu posisinya udah. Oh. Tapi biar lebih gampangnya betul ini 7 tambah 3. Oh. Ini 7 tambah 3 10 tambah 5. Oh, jadi bikin 3 di tengah gitu-gitu ya. Betul. I see. Udah gitu bang. Oke. Ini yang akhirnya menjadi Idealis Mendrova sampai di titik sekarang Iya betul. meledak. Jadi makanya dari sini lu udah nemu celah kan, bahwa ternyata dari sini diterima nih sama audiens. Iya betul. Gini aja terus ya tantangan gitu ya. Dari sini sampai sekarang itu nggak berubah-ubah. Iya, itu konsisten. Iya. Soalnya itu udah melewati pola yang kalau pola gua tadi yang gua namain adalah before after problem solution. Iya.
proses atau storytelling. Jadi orang jadi penasaran nungguin sampai akhir kan. Ya. Ini menarik ya buat teman-teman semua. Oke. Idealis bisa sampai titik ini adalah ternyata memang ini dari zaman dulu. Gue nggak tahu kalau sampai hari kiamat ya. Tapi memang pola manusia tuh kalau dibikin before after atau proses atau memecahkan masalah terus mana solusinya itu tuh dimakan. Lu lihat aja apapun prank. Iya. Gue pakai contoh Fadil Jaidi misalnya. Dia kan juga gitu kan meledak tuh di zaman-zaman Covid tuh yang dia bikin video di kamar abis itu turun ke rumah terus ngeprank bapaknya kan. Ya kan? Dia nunjukin dia punya alat baru nih, nemu di mana lah, mungkin beli di online apa segala macamnya. Misalnya alat setrum atau apa. Coba deh kita lihat ya, kira-kira reaksi papa seperti apa ya. Halo, ada orang di bawah, ini kita nungguin tuh. Lucunya. Yes, kagetnya, penasarannya, semuanya di situ tuh. Makanya kasih solusi pun juga demikian. Kalau lu sadar, gue selalu dari gembel jalanan, kini sukses punya sekian tambak udang gitu. Itu kan before after. Sebenarnya gue juga mainin kayak begitu gitu di media gue sendiri gitu. Dan orang-orang suka yang kayak gitu bang. Mereka cuman orang-orang itu kebanyakan mereka cuman menonton yang seperti itu. Mereka tidak melakukan. Ya. Oke. Kebanyakan orang ini kita melihat, oh ini dia udah sukses, hebat dong. Oke. Tapi mereka nggak melihat prosesnya gimana. Nah kalau saya lebih banyak belajar ke dalam proses orang ini kenapa biasa seperti ini. Karena saya punya prinsip dulu di Batam itu, dia makan nasi, saya juga makan nasi. Jadi saya pasti bisa seperti dia gitu. Oke. Nah, jadi misalnya nih abang nih sukses gitu, saya pasti bisa sukses seperti abang. Nggak ada abang makan batu kan. Abang cuma makan nasi atau makan apa, sama saya juga kayak abang. Kenapa saya nggak bisa seperti abang gitu. Nah seperti itu juga saya di saat jadi content creator itu saya punya satu patokan. Ini saya juga harus sukses, harus juga capai apa yang saya mimpikan gitu. Ya intinya ya kita jalani gitu sih menurut saya bang. Berarti bisa ya harusnya. Pasti bisa, semuanya itu pasti bisa bang. Gini. Kalau udah terdesak itu pasti bisa. Contohnya kita nggak bisa, sebelumnya saya nggak bisa bawa mobil. Tapi ketika belajar kita bisa bawa mobil dong. Atau ketika di keluarga kita nggak ada yang bisa bawa mobil, terus abis itu ada saudara kita atau keluarga kita yang darurat, mesti diantar kemana mau nggak mau kita paksakan kan? Paksakan bisa jadi. Iya lagi. Berarti mindset dong ya? Mindset kita bang yang harus kita perbaiki. Jadi kebanyakan orang itu yang berpikir, ya udah, kemampuan saya sampai di sini. Mereka nggak mengupdate kemampuan mereka. Bahwa seperti manusia itu menurut saya ya, itu semua pasti punya kelebihan tersendirinya bang. Punya mindset, punya power yang luar biasa sebenarnya. Cuman mereka nggak gali, nggak mengeluarkan itu gitu. Oke. Sekepepet itu berarti ya. Lu nggak punya duit sama sekali ya mau jadi content creator itu? Ini saya mau cerita nih bang ya. Boleh. Ini saya buat 18 juta pertama saya upload itu saya nggak dapat apa-apa dari situ. Saya pikir ketika udah saya upload saya dapat duit. Nggak ada. Itu selama 6 bulan saya merintisnya, baru dimonetisasi itu Facebook kan. Nah selama itu saya jualin semua barang-barang saya bang. Apa yang saya punya. Dan itu memang saya fokus di waktu itu saya fokus. Saya apa yang ada ini saya jualin. Tapi saya percaya nih, saya yakin ini akan berhasil gitu. Ya orang-orang sampai banyak yang ngeledek gitu. Ini apa gitu. Oh iya, siapa aja? Banyak sih ya, banyak teman-teman atau apa gitu. Orang-orang terdekat lah gitu. Bilang apa? Ya ini ngapain gitu, ngapain kamu yang kayak gini-gini, nggak ada hasilnya. Karena saya pernah kasih tunjuk sama teman saya ini, jujur saya pernah kasih tunjuk. Kan masuk tuh biasanya kayak AdSense gitu kan. Tapi dia tulis di situ 0,0 dolar gitu, cuma 0,01 dolar. Dan itu saya udah senang banget gitu loh. Oke. Saya maksudnya itu udah senang banget. Wah, ini kita pasti gajian gitu. Kalau misalnya kita update lagi, kita lebih sering buat konten lagi, pasti ini akan menghasilkan gitu. Saya cerita nih, mereka nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu. Ya udah, saya biarin aja.
Udah sampai 6 bulan saya prosesnya itu, akhirnya saya gaji pertama itu di situ ya. Memang sih nggak terlalu besar ya, 20 juta gitu. Oh gede lah. Jadi itu udah seneng banget gitu. Jadi kayak selama 6 bulan saya proses itu kayak udah terbayar gitu. Gitu loh. Wow. Langsung 20 juta pertama ya berarti Iya. dari AdSense ya. Pure AdSense, nggak ada Iya, brand, betul. nggak ada endorse. Oh nggak ada bang. Saya endorse dari dulu saya nggak terima bang. Sekarang aja dari 2024 saya baru udah terima. Dari dulu saya sampai 2024 itu saya jalan cuman dari Facebook doang. Tapi Sama nggak jualan YouTube. furnitur kan? Udah Nggak nggak jualan ya? lagi. Tapi emang gue percaya banget loh sama mindset. Gue pernah bahas ini juga sih sebenarnya. Oke. Iya. Kayak tadi gue coba feedback ya. Gue pertama kalinya nyetir setir kiri. Ada kisahnya bro. Oke. Gue ya alhamdulillah Allah kasih travel umroh. Kita punya Siap. travel umroh namanya kasih umroh. Kasih umroh. Oke siap bang. Itu kan bolak-balik. Ya kan umroh, ya kan ya hampir tiap bulan gitu-gitu. Kita berangkat umroh lah. Ya, atau 2 bulan sekali apa segala macamnya. Dan awal-awal ini masih gue temenin, masih dampingin umroh bareng sama diri juga apa segala macamnya. Ya buat lagi ngebangun brandnya lah. Oke. Buat naikin trust apa segala macamnya. Bolak-balik. Di Saudi kan setir kiri kan. Iya betul. Nah, umur gue 35, 36, tahun ini gue 37 gitu ya. Itu gue belum pernah bisa. Jadi genap gue bisa setir kiri itu baru belajar itu di umur sekarang ini. Setir kiri bro. Kiri. Jadi mau itu mobil sport, supercar, mau keluar negeri manapun ya nggak dicoba aja. Belum ada kesempatan kan bisa sewa mobil di sana. Iya betul. Ya gue nggak ya misalnya naik bis apa segala macamnya gitu-gitu. Atau naik MRT-nya apa segala macamnya. Gue pernah cobain bro. Terus suatu ketika ada namanya ya Ustadz Ariful Bahri. Beliau itu adalah pengisi tetap, penceramah tetap orang Indonesia di pintu 19 Masjid Nabawi. Jadi di tiap pintunya itu ada kayak semacam halako tuh kayak tempat-tempat yang memang kajian habis maghrib tapi dari macam-macam daerah negara. Jadi di sebelah sananya ada India, syekhnya dari India bahasa India. Oke. Karena banyak pintu-pintu tuh di Masjid Nabawi. Di sebelah sananya lagi misalnya Inggris, nanti syekhnya ada bahasa Inggris atau mungkin dan seterusnya gitu ya. Nah, suatu ketika diajak makan keluar sama beliau, deket lah apa segala macamnya, kita cari makan yuk. Kan gak enak bro, kalau masa Ustadz yang dari Masjid Nabawi, beliau yang diutus untuk ngisi, kan itu tes, susah kan ngisi di Masjid Nabawi itu kan. Masa beliau nyetirin gue gitu loh. Oke. Gue nawarin bro, ini kalau Ustadz nonton maaf ya Ustadz ya gitu. Sebenarnya saya belum bisa setir kiri. Waktu itu. Iya, karena kan lu nggak tahu feelingnya, nyetir kan feeling kan. Feeling betul. Ini ngambilnya gimana, polanya nih, apa segala macamnya. Gue pede bro, Ustadz maaf izin lah ya. Waduh, Ustadz nyetir ya, udah sini. Anehnya nyetir Ustadz. Udah repot-repot bang, santai aja gitu. Itu pertemuan yang ketiga, keempat, pokoknya gue lupa lah. Awal-awal beliau nyetirin. Jadi setiap gue kesana, tiap bulan gue ngabarin. Ustadz lagi di sini Ustadz, gitu kan. Kita jumpa Ustadz, kangen sama Ustadz nih. Kalau misalnya pertemuan kita makan malam sering lah. Setiap gue kesana pasti gue sempetin. Ketemuan kelima apa keenam gitu gue lupa. Aduh Ustadz mulu yang nyetirin nih. Terus yaudah sini Ustadz, aneh nyetirin. Gue bingung kalau diain kan. Awal-awal ditolak. Oh gitu bang, yaudahlah boleh lah. Mateng gua. Mobil seorang ustadz nih kan. Setir kiri pertama kali. Bismillah. Mindset. Gue bawa bro. Udah, lempar aja. Jalan. Iya lagi. Iya betul. Feelingnya sambil dimainkan kanan kiri, lihat feeling ini mindset. Gue main mindset mulu. Terus nggak hafal jalannya juga kan. Nanya setnya belok mana, jalan. Ya mungkin nggak sesuai, nggak susah dibayangkan sama teman-teman semua antara setir kanan setir kiri. Cuma tetap pasti ada adaptasinya kan, perbedaannya kan. Iya, betul. Angle-anglenya gue biasa takutnya ke kanan apa ke kiri. Karena kan kalau di kanan kan kita bisa ngelihat sisi yang kanan nih. Iya. Kalau sebelah kiri gimana nih? Kagak gitu. Udah, oh gitu silakan bang. Gue nggak ngomong bro kalau gue nggak bisa setir kiri. Tapi diberanikan. Kepepet, iya karena gila loh, adab lo kalau masa disetirin sama usaha. Keberanian bro. Akhirnya gue gunain mindset tuh. Nyampe tujuan tempat makan, ada namanya tuh dia Pak Tam, nama restoran khas Malaysia di sana. Itu ya ternyata mindset sebegitunya. Mentalnya bang. Nggak enak badan, sakit, capek itu kalau gue mainin begituan tuh. Nggak ini mindset. Siap. Itu menurut lo gimana ya? Kayak gitu-gitu tuh. Sakti juga berarti ya. Kalau tips buat teman-teman gimana cara ngatur mindset? Ya memang harus diberanikan sih bang. Kalau saya sih sama kayak cerita bawa mobil contohnya gitu kan. Ya kalau kita nggak beranikan, nggak
yakinkan diri kita, itu ya kita nggak bisa-bisa. Menurut saya sih seperti itu. Iya. Yakinkan diri kita sendiri dulu. Bahwasanya ini ya kita pasti bisa. Oke. Kita yakinkan. Abang pasti meyakinkan diri abang kan? Iya. Ini yakin bisa nih, yakin bisa gitu loh. Kalau saya seperti itu sih. Sesimpel itu. Akhirnya jadi doa juga sih ya. Iya. Jadi kayak ya udah lu dilancarin aja karena atau jadi sugesti ya. Jadi sugesti betul. Kalau iya juga. Gua gak bisa nih. Parah nih gak bisa nih gue nih. Ya udah beneran gak bisa ntar. Beneran gak bisa. Wow. Jadi sama juga bang, kayak ini sugesti ya. Ini sama kita berbicara sugesti juga. Sama kayak orang miskin. Ini orang miskin ya. Oke. Makanya saya juga dulu itu bang, saya sebenarnya kami ini orang miskin. Saya orang miskin saya bilang kenapa? Oke, karena saya lahir itu saya lahir di gunung bang. Iya, saya lahir itu di gunung, di jauh dari desa gitu loh. Kebetulan bapak saya sama mama saya itu mereka kerjanya petani perkebunan ngadap karet, tahu nggak? Nyadap karet. Nyadap tuh gimana sih? Nggak paham gua. Karet getah. Ngambil. Iya, kayak nyadap karet gitu loh. Kayak sawit. Bukan sawit. Ini karet getah. Oke lah, iya. Di perkebunan. Saya lahirnya di sana, di gunung. Itu selama sampai saya SMP tinggal di gunung, Bang. Wow. Iya, jadi mau ke sekolah aja itu dari tempat gunung itu perjalanan jalan kaki 1 jam tiap hari. Oke. Tiap hari saya ke sekolah SD gitu. Jadi harus melewati rintangan yang sungainya lah, banjir nanti gimana. Intinya ya udah selama berapa tahun itu? 9 tahun itu. SMA baru saya ke kota. Ya karena saya udah punya mindset dari situ. Kalau saya nggak ke kota, saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya akan tahu tetap di gunung ini aja. Jadi saya bahkan berani ngambil tindakan, bahkan sampai saya bisa melawan orang tua saya. Saat itu, jujur, saya melawan orang tua saya. Kok ngelawan? Karena kemauan dia, saya hanya di daerah desa kecamatan itu aja sekolahnya gitu. Maunya SMA-nya gitu. Dan saya tidak mau. Saya pengennya ke kota gitu. Tapi orientasinya apa waktu itu? Udah kepikiran duit gitu? Enggak mikirkan duit. Mindset saya supaya saya punya pengalaman baru, punya pengalaman yang luas gitu. Karena kalau di situ aja saya nggak tahu apa-apa, Bang. Saya nggak tahu informasi apa yang gimana di luar sana gimana, saya nggak tahu. Oke. Orang desa itu seperti itu, Bang. Iya. Dia hanya tahu di lingkungan itu aja. Jadi yang mungkin sekarang udah hebat ya, ada media sosial gitu. Tapi kalau kayak saya dulu ya kayak gitu, nggak tahu apa-apa, hanya di daerah situ aja. Informasi juga hanya di daerah itu aja. Kita nggak tahu apa yang udah berkembang di luar atau apa, nggak tahu. Tapi kalau setidaknya kita ke kota, setidaknya udah ada informasi yang lebih besar dari desa dong, gitu. Nah seperti itu. Nah makanya terkadang-kadang orang tua ini kadang memprovokasi anaknya atau mendoktrin. Kita ini susah, contohnya. Paham nggak? Mindsetnya itu nanti bisa terbentuk di situ. Saya ini susah gitu loh. Kita ini susah ya katanya. Sampai terbentuk bertahun-tahun di pikiran anak itu, mamanya sama bapaknya dia mengatakan mereka itu susah. Jadi otaknya itu jadi terbentuk, Bang. Iya. Ya udah kami ini susah. Sebenarnya enggak. Kita sebagai orang tua jangan bilang gitu. Kamu pasti bisa, kita bisa gitu. Iya lagi. Kasih semangat gitu. Ya kan? Wah, akhirnya gue menemukan narasi dan vibes kayak gini obrolan nih. Sampailah karena gue pengen bener-bener gimana caranya kasih solusi ke teman-teman semua gitu loh, sesuai dengan namanya gitu loh. Iya. Memang nyampein kayak begini tuh. Iya lagi, gue juga dapat juga bro sebenarnya. Ya paham ya. Ya gue mungkin izin nggak sesusah beliau gitu. Iya betul. Waktu kecil kita ngomong apa adanya aja lah ya. Iya. Ya udah pernah tahu juga lah ceritanya nyokap gue di Bank Indonesia apa segala macamnya dulu kayak begitu-gitu. Cuma memang
stigma mindset masih muncul. Duit itu susah, sekolah itu mahal. Iya betul, ya kan? gitu-gitu kan. Ya akhirnya gue ketemu, gue lupa lagi satu buku dan satu kreator juga pernah dibahas juga. Yaitu terkait vibes obrolan atau narasi-narasi yang dibangun di keluarga. Gue pernah bahas juga di beberapa kesempatan di podcast atau di narasumber gue ketika lagi bahas-bahas angle-angle kayak begini. Akhirnya gue coba tanamkan, iya nih gue kena kayak gini nih. Terus akhirnya solusinya apa? Gue baca, gue nonton, apa segala macamnya terkait mindset dan pola pikir ke anak kita ke depannya. Contoh, gue nemuin contoh kasusnya bagus tuh dari si pengarang bukunya ini. Waktu itu dia bilang bahwa sesimpel uang, belum yang masalah sekolah tuh mahal begitu itu belum ya. Betul. Simpel uang itu kotor, tahu gak sih lo? Kayak jangan megang uang kotor, cuci tangannya, uang gitu kan. Anak umur 2 tahun, 3 tahun kan sebenarnya nggak paham ya, maksudnya kotornya kayak gimana, dia mainin aja apa segala macamnya. Nah akhirnya lucunya, lu boleh tanya bini gue deh. Jadi lucunya tuh ketika misalnya dia mainin dompet gue tiba-tiba udah berarakan, uang dimainin, misalnya gue lagi pegang cash apa segala macamnya. Bini gue yang masih kena, ya gue open aja, bini gue kayak kotor itu uang, gue bayarin. Betul gue tahu pasti mungkin ada kuman apa segala macam gitu. Cuma setelah itu gue jagain, kalau udah mau ngarah ke mulut baru gue cuciin. Terutama umur yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kan gue ada anak 4 bro. Baru gue cuciin tangannya. Jadi gini bro, kesimpulan dari awal tuh dibentuk bahwa uang ini kan kotor, uang ini kayak anak kecil tuh jadi kayak kesannya nggak suka. Iya. Tapi gue didik terus tuh. Ini hal kecil loh. Gue, ntar kalau ada cuplikannya atau apa gue share, itu bagus banget itu. Belum lagi terkait uang itu sekolah mahal, ya kan, jangan hambur-hamburin. Betul, itu betul. Cuma kadang narasi-narasi yang keselip itu tuh yang akhirnya membuat mindset dari anak-anak tuh kayak mahal ya, berarti susah nyari duit ya. Itu betul. Berarti susah itu nyari duit ya. Susah itu. Kayak begitu bro. Anak gue yang Kairo itu, ya mungkin gue akui gue sibuk. Bini gue juga mungkin jarang baca grup. Mohon maaf yang mungkin wali kelasnya atau guru-guru yang ada di TK tersebut ya. Itu pernah anak gue belakangan ini nunggak nih, gue open aja nih, nunggak SPP. Ini lucu banget. Ini gue bukannya buat ambil pelajaran deh. Insya Allah bukan karena nggak ada uangnya guys. Memang nggak baca grup, nggak baca WA, nggak baca ini. Dan waktu itu ya tanda kutip salahnya bini gue tuh ngedaftarin nomornya. Jadi bini gue ada 2 handphone, gue ada 2 handphone. Yang ngedaftarin di grup dan yang nomor buat publik itu yang handphone satu lagi. Yang nggak pernah dibuka, yang nggak pernah dibaca. Sampai 6 bulan bro. 6 bulan, belum lama ini kok. Kaget kan? 6 bulan. 6 bulan. Udah lama itu. Ya, bodohnya gue juga nggak mungkin banget SPP masa 6 bulan ya. Sebulan sekali kan pasti bayar ya. Tapi kita bablas ya, gue sibuk, ini juga dengan kesibukannya apa segala macam ya. 6 bulan ada kayak diingetin tuh, 6 bulan Kairo nih. Hah, kok bisa sih 6 bulan? Malu lo ntar lo, nggak enak lah kamu. Iya lagi, kita kok sama-sama ngingetin, lucu lah tuh obrolannya. Ya udah bayar transfer semuanya. Ya udah dah. Nah, lewat sama anak gua. Nah gua bilang, "Mah, katanya Kairo belum bayar 6 bulan. Hah, kaget kita. Lah iya ya. Mana ada kita bulan masa nggak ingat ya udah. Gue tahan. Udah gue bilang aja, bayar aja udah, murah. Tinggal bayar. Gue jagain mulu di situ. Khawatir ada kelepasan. 6 bulan susah itu ya, 6 bulan sampai nunggak ya. Gue jagain banget kata-kata nunggak, jagain banget kata-kata susah gitu ya. Jadi gue jagain, bayar. Udah bismillah, minta sama Allah tinggal bayar. Iya betul. Gue aturin banget bro, karena gue nggak pengen orang tua, gitu ya. Betul. Kenapa tuh? Apa informasi kali? Kita nggak bisa nyalain orang tua juga sih. Zaman dulu kan nggak ada informasi. Sama juga. Kayak lu bisa edukasi ke anak lu kan gara-gara gue juga nemu clippers di TikTok, clippers di IG. Begitu nggak ada begituan juga, kayaknya gue juga uang itu susah nak. Kita nunggak ya. Emang lagi susah nih. Gimana tuh ya? Kalau menurut saya sih bang, semuanya sama sih, semua sama. Cuman hanya saja kalau kita udah tahu, ya udah jangan kita terapkan kepada anak-anak kita ya. Sesingkat itu, ya kalau kita udah tahu nih, hal itu udah nggak sewajarnya, ya udah kita terapkan aja gitu. Tapi yang beratnya nih menurut saya ya, menerapnya. Contohnya nih, menahan diri kita sih, menahan diri. Itu yang beratnya menurut saya. Contoh nahan diri apa maksudnya? Contohnya nih, ya kita anak-anak untuk ngajari anak nih, jangan, itu nahan diri banyak sih.
Paham lah maksudnya itu. Ya. Itu aja untuk memprovokasi anak kita itu supaya pikirannya nggak lebih kesusah atau apa gitu kan. Iya. Tapi terkadang kita bisa juga terpancing gitu. Ngerti lagi gue. Gitu. Iya. Kayak tiba-tiba temennya ada yang uang jajannya lebih banyak. Gitu. Nyampein ke kita, ayo sekarang minta jajannya segini. Loh kok nambah? Iya soalnya si ini juga uang jajannya segini. Nah kalau kita langsung kelepasan tuh bro, nggak bisa jawab yang udahlah segini aja lah, uang itu susah. Kadang suka hati kan refleks begitu ya. Betul. Tapi mungkin tapi penting juga nggak sih edukasi ke mereka? Konsistensi kita sih itu sih bang. Bukan maksud gue penting juga nggak sih edukasi bahwa kita nih emang harus gigih gitu. Ya penting lah bang. Oh ya, cuma jangan sampai keselimpet bahwa ternyata hidup kita susah misalnya pas beneran lagi susah ya kali ya. Dan saya nggak pernah mengatakan sama anak saya susah bang. Nggak pernah sekalipun. Dan bahkan sama istri saya juga. Oke. Sekalipun itu udah nggak ada duit sama sekali. Ada, saya bilang ada. Saya akan keluar gitu bang. Saya keluar cari cara gimana caranya saya pikirkan gitu. Secara logika. Secara logika gitu. Yang intinya saya nggak pernah mengatakan saya susah. Terus kalau kondisi sekarang udah di titik sekarang ini nih ya udah mentereng lah ya, perhiasannya di mana-mana gitu. Jadi ya gitulah bang. Gimana orang tua kan kemarin sempat yang kayak kamu ngapain ke kota nggak ada hasilnya, sekarang ada hasilnya kan? Iya. Terus gimana tanggapan orang tua? Ya pastinya keluarga senang pastinya bang. Ya intinya mereka melihat proses itu juga kan gitu. Ya maksudnya itu intinya senang udah gitu. Ngasih udah beliin apa aja? Nggak ada sih. Ya tipis-tipis lah buat motivasi teman-teman lagi nonton. Beli ini apa? Saya maksudnya apa? Orang tua kan bentuk apresiasi. Sekarang di titik sekarang. Masih ini sih biasa aja bang gitu. Bagus merendah dia nih. Iya. Iya. Merendah untuk ditinggikan kayaknya. Oke. AdSense berapa sekarang? Kalau boleh tahu? Enggak banyak bang. Ini boleh minum kan? Boleh minum, sembur juga boleh. Oh minum dulu ya. Mentang-mentang udah bahas cuan langsung dia lagi ngatur posisi kayaknya. Oke. Cuan nggak ada bang, nggak banyak lah. Tapi ada. Nggak untuk yang di AdSense berapa sekarang? Apa itu? Turun nggak sih AdSense? Kalau dari sini turun pasti bang. Turun. Semua kayaknya karena turun ya? Iya. Makanya sekarang kan kita lebih ngerjain karena saya sekarang udah stay di Jakarta. Wes, dari Batam. Iya, dari Batam. Saya kan rintisnya di Batam. Sekarang saya dari 2025 kemarin saya udah stay di Jakarta. Tim berapa sekarang? Ada 3. Editor terus? Ya udah. Editor, manager. kameramen, ya sama manajer ada. Oh, oke. Dan kalau lihat dari konten-konten lo gini, berarti kalau endorse lu gimana cara main endorse-nya? Nanti selipan-selipan brand masuk gitu. Ada nggak contohnya? Di YouTube sih enggak sih bang. Saya di Instagram, TikTok. Iya pakai. Mungkin masukan buat teman-teman semua gitu loh. Kalau lagi konten-konten yang kayak gini kan, ya gua harus akui ya, kan nggak cuma lo doang kan? Iya betul. Kan banyak ya konsep-konsep apa sih istilahnya challenge ya? Apa ya? Ini lo namakan konten apa sih kayak gini? Kuis? Bukan kuis ya? Iya gimana? Tebak-tebakan lah. Tantangan sih lebih. Tantangan saya mengatakan dia tantangan, selalu tantangan. Kayak konten-konten tantangan ini kan berarti kan nggak cuma lo doang. Nah terus gimana caranya akhirnya endorse dimainkannya apa segala macamnya biar dapetin duit lebih banyak lagi? Ada contoh videonya? Ada di TikTok sih bang. Pasti ada masuk dia sih. Kayak mana? Contohnya kayak ini. Bisa satu langkah aja, tidak boleh mundur. Coba pikirkan secara logika. Serius nih bang, ini ada yang buat saya kalau. Iya, kalau bisa langsung diambil hadiahnya, ayo. Cepat. Udah cepat. Gimana cara intinya? Botolnya pindah ke situ. 1, itu nggak boleh. 2, hanya bisa satu langkah aja. 1, ayo. Ya boleh. Oke, kayak gitu bang. Oke, ayo lagi. Oke, yuk. Yang mana lagi? Tapi nggak diomongin lister ini, nggak apa-apa dia. Ada sih. Maju, oke. Yang mana lagi yang jalan? Udah nggak bisa maju jalan juga, lagi. warna Nggak ungu bisa juga, jalan pink lagi. juga ya. Makanya Ada sih. pikirkan secara logika. 1. Oke. Boleh. Nggak perlu Nah. nyari-nyari artis kayak Mana gue lagi? ya buat narsum ya. Ini tim Oke, lo kan? boleh. Bukan, Pindah. ini Oke. orang random bang. Oh, oke. Masuk. Mana lagi? Ini maju ke sini. Oh bisa. Udah nggak bisa melangkah lagi. Intinya pindah. Boleh. Itu beda.
Satu langkah, udah nyerah. Kalau nyerah biar saya tapi ada yang nggak jadi, gimana? Aja bang, sabar dulu lah. Bentar bang, kayak ada yang beda nih. Apa sih bang? Saya merasa ada aroma yang kurang gimana gitu. Asik. Makanya pakai Listerine Multi Protect Zero. Asik, Saat sahur dan buka mantap. puasa. Mulut bisa 5 Berapa kali tuh lebih bersih katet? dan 99,9% melawan kuman penyebab bau mulut. Sudah gimana? Lanjut. Boleh. Bisa ternyata ya. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau gua sih lumayan atau bahkan sangat pro ya. Meskipun pasti gua dapat perdebatan juga sih kadang. Emangnya kalau sukses harus jadi konten kreator gitu ya? Iya. Kalau gua ngeliatnya bukan masalah profesinya teman-teman, tapi ngelihat dari audiens dan marketnya. Karena marketnya lebar ya, bukan segmentasinya ya, tapi luas. Ya mau anak mudanya tergapai gitu loh. Orang tua tergapai. Kan gue selalu ngomong juga kan, bukan marketnya nggak bisa tuh semua tuh, anak kecil, orang tua, lansia gitu semuanya disikat ya nggak bisa. Ya susu Anlin juga ya fokus pada lansia ya tulangnya aja lansia gitu ibaratnya. Nah cuma berapa banyak lansianya kan keukur dari kalau konten lo publikatif gitu loh. Nah makanya gue suka sekali dengan konsep-konsep lo harus jadi konten kreator, bahasa gue ya gitu. Kalau lo pribadi memang seksi sekali ya di dunia perkontenan ini ya. Soalnya tadi lu bilang katanya lu nggak punya bisnis lain kan? Lu ada nggak sih bisnis? Gak ada sih bang. Lah terus duit-duit yang hadiah-hadiah begini? Ya dari sini, dari putaran. Cuci uang? Cuci uang maksudnya itu saya cuci uang enggak? Bukan. Kan ini sempat rame ya, gue gak usah sebutin namanya lah. Kayak giveaway, hadiah gitu. Katanya ada settingan misalnya apa segala macamnya gitu. Itu kan sempat rame. Oknum. Modal saya dari saya AdSense-nya itu sih bang, itu saya putarin. Itu lumayan. Maksudnya puterin Duit, ya misalnya kasih tantangan seperti itu 5 juta. Itu dari situ duitnya. Oh jadi muter karena viewsnya nambah ya? Iya. Jadi brand masuk? Iya dari situ, duitnya dari situ semua. Ya lumayan lah, maksudnya itu. Ya saya juga kasih ya karena saya udah dapat duluan gitu kan. Maksudnya itu saya udah ada duitnya. Ya kalau saya nggak ada duitnya ya gimana saya mau kasih sama orang-orang random kan? Kan bisa disetting. Ya enggak, itu bukan idealis banget bang. Bukan idealis Mendrova banget ya. Gitu. Kan bisa disetting nanti pura-pura kamu menang gitu. Mungkin kalau misalnya collab mungkin sama abang mungkin abang nggak mau ambil duit saya gitu kan? Itu mungkin. Oh ada yang gitu ya? Tapi kalau random itu nggak bakalan mungkin bang. Itu pasti akan apa? Saya nggak berani bang. Nggak berani. Dan bisa ditemui orang-orang yang saya tantang juga bisa. Dan inilah orang-orang yang udah deh standby. Oke, ini orang-orang yang menang challenge idealis Mendrova, silakan. Mana? Gak ada. Iya gitu. Oh, 5 juta ya? Berarti AdSense itu kan 100 juta kan? Kadang 5 juta, 3 juta gitu-gitu Pak. Ya kalau AdSense berarti kan di atas 100 juta, 80 juta, 50 ya, juta gitu ya? Ada aja gitu. Iya kan? Ya kan bisa cukup kan? Ya kalau misalnya kadang nih dia konten saya 3 tantangan, dalam 2 ini dia nggak bisa, nanti ketiga baru dia bisa kan? Ya makanya saya kenapa ekspresinya seperti itu ya supaya nggak bisa gitu. Ya gimana kan gitu. Kayak tadi gue di awal-awal ya. Ya memang saya pengennya orangnya nggak bisa gitu bang. Tapi ya tantangan saya kadang terlalu gampang gitu. Tapi muka lu kelihatan banget ketika pas sudah mau ketebak. Ya panik. Biarin aja lah kalau itu ya. Tapi emang sengaja di set begitu ekspresinya? Iya, contohnya gini bang. Ini saya kasih contoh lah. Abang punya duit 3 juta, kasih tantangan yang gampang sama saya. Oke. Ketika saya ambil duit abang itu gimana ekspresi abang, muka abang? Ya panik. Ya udah. Ya udah gitu aja. Nggak usah mulu-mulu gitu. Iya. Karena itu kan betulan dari kocek saya. Lah kalau udah berhasil, lu nggak ngonten lagi? Kan duitnya kan kata lu tadi kan kalau dari 3 juta, terus ada 3 orang. Kan masih ada duit yang lain lagi saya. Kan gitu. Tetap begitu ya? Tetap gitu. Tetap lanjut terus. Yang inti yang berat saya sekarang saya bukan duit bang. Yang berat itu tantangannya. Duit mah gampang bang. Lu mikirin ya. Kan lu dapat informasi juga dari yang DM kan ngasih. Oh enggak bang, enggak semua. Ngasih apa sih? Ngasih ide lah. Mana ada. Emang iya? Iya. Kadang sih pernah ada dari followers ya. Pernah bang,
saya punya tantangan, kasih ini dong. Pernah saya kasih ini, saya kasih publikasikan itu, saya jadikan bahan saya. Dan saya kasih uang kopinya juga yang punya bahan. Tapi yang menarik ya, yang belum pernah saya buat gitu. Oh. Ya lu mikirin sekarang pakai apa? Pakai ChatGPT? Pakai otak lah bang. Ya bisa nggak pakai ChatGPT? Nggak bisa ya? Karena kayak visual bergerak. Nggak ya, bisa. Susah. Pernah saya tanya sih, pernah. Terus? Tapi nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, susah sih kayak ChatGPT itu. Karena dia model-model kan berikan aku tantangan. Nanti ChatGPT masukkan itu gimana cara geraknya masuknya kanan kirinya itu susah ya. Dan dia nggak tahu jawab. Kadang-kadang saya buat dia tantangan. Pernah saya tantang ChatGPT, dia nggak tahu jawab. Habis itu ya itu ada kemiripan katanya gitu-gitu, nggak bisa jawab. Jadi sama sekali saya nggak pakai itu. Lo referensi dari mana? Video-video luar? Ada juga bang. Tapi kebanyakan saya sekarang ya akhir-akhir ini dari beberapa tahun kemarin itu banyak yang saya ciptain. Saya ciptain sendiri tantangannya. Jadi saya lihat dulu bahannya, visualnya, ini gimana gitu. Ada nggak yang bilang kayak begini? Nyontek konten kreator ini idenya gitu. Sejauh ini sih karena udah selama ini mereka enggak bang. Jago ya. Bahkan ya. Orang luar negeri banyak yang nyontek kita gitu. Oh iya. Banyak. Di luar dari contekannya dulu ya. Kan lu kan viral juga kan di bola ya? Iya. Waktu tendangan corner. Iya pernah. Pikirkan secara logika gimana caranya bola ini masuk ke dalam sana gitu-gitu ya. Pernah. Itu lu bayar tuh biar diposting sama akun Liverpool atau Juventus atau Seberapa banyak duit saya bayar mereka bang ya? Kok nyampe sana sih? Ya nggak tahu, mungkin unik aja kali ya pikiran mereka. Oke. Saya nggak ada bayar apa-apa bang. Ada contoh orang luar negeri nyontek lu? Banyak ada, kayak orang Thailand ada yang yang udah follow saya udah follow dia juga, dia udah follow saya. Dan dia lihat referensi dari saya gitu. Nggak apa-apa, lu ikhlas aja. Ya udah biarin. Ya memang saya udah publikasikan kan gitu. Oh nggak bisa dikasih copyright ya? Kan dia buat video sendiri. Bukan, maksudnya lu bikin kayak semacam hak cipta gitu. Untuk apa bang? Itu kan memang untuk orang banyak kan gitu. Wah keren. Ya untuk tantangannya apa? Lo kan menantang orang. Ada nggak tantangan yang menurut lo kalau paling gampang ya sudah lah ya ketebak apa segala macam ya. Yang ternyata lu bangga sama ide itu dan emang nggak bisa ketebak dan sesusah itu. Ada contohnya nggak? Gue penasaran nih. Contohnya yang ini juga susah. Mana tuh? Yang sama Om Ded? Oh itu kata-kata aja bang. Oke. Yang mana? Yang menurut lu susah? Susah. Semua sih sesusah itu dan akhirnya lu bangga. Pernah dong pasti kan? Iya maksudnya kayak gila gue bikin ternyata ini susah banget dan gak ketebak. Oh ini mah gampang ya? Gampang. Oke. Susah mana? Bentar. Wah, jago juga berarti kalau bisa kepikiran begitu. Masa sih bro gak ada referensi sama sekali? Ini banyak sih bang yang ke bawah-bawahnya, coba bentar ya. Gimana cara, ya sambil nunggu ya, gimana cara muncul idenya itu loh, gue penasaran aja yang sih. kayak gini bang. Mana sih? Coba geser ke atas. Yang ini, yang 20 juta ini, yang 20 tengah. juta, yang duit. Tapi, gitu, pindah ke sini, gimana caranya? Ditampi, harus diangkat semua. Gila kelihatannya simpel ya. Bang, ditampi kayak gini, ditampi gini. Lumayan, Ini diketok-ketok, nggak boleh gitulah. Diangkat. Tahu kan ditampi kan? Gitu. Iya lagi. Gimana caranya? Kelihatannya simpel ya. Bang. Sabar bang ya. Iya. Ayo pikirkan secara logika. Nggak bisa. Nah bang. Belum lah. Tampi lagi. Ditampi, diangkat itu nggak. Ini belum terangkat loh. Ditampi. Gitu. Pikirkan secara logika. Ngomong-ngomong dia kan ada anak gua nih. Dari mobil tadi tidur nih, masuk dalam studio. Kalau nggak salah anak gue juga. Dul, tahu nggak omnya? Tahu loh. Tahu dia. Iya bener. Gue baru inget nih. Soalnya lu pernah dibahas salah satu alasannya kenapa gue juga pengen ngundang lu juga. Anak-anak gue pada ngebahas bro. Masuknya ke market anak-anak loh. Iya betul. 3 anak gue yang cowok-cowok nih, yang umur 2 SD, 1 SD, TKA, tiba-tiba bercanda-bercanda di rumah. Kapan ya dulu ya? Waktu itu ya. Kalau nggak salah minggu lalu apa 3 minggu lalu lah. Tiba-tiba anak gue lagi pada main pas di libur di rumah gitu, bercanda-bercanda dengan khasnya dia nih. Ayo, pikirkan secara logika. Gue nengok.
Ayah follow-followan tuh, gue bilang gitu kan. Ini omnya. Hah? Halo. Sama nggak? Sama nggak? Beda botak kan? Ini omnya, pikirkan secara logika. Ya dulu. Cara gimana sih, gue penasaran. Yang itu deh, yang kata lo paling susah. Banyak sih bang yang lebih susah. Enggak. Ujung videonya. Ujung videonya nggak ada itu. Belum lagi saya kasih jawabannya itu. Lo gitu selalu kepotong gitu ya? Maksudnya itu memang saya mau cari orang lain yang bisa lagi nanti itu. Jadi belum ketebak? Belum saya buat lagi. Iya, maksudnya belum ketebak berarti. Belum ketahu, orang tahu. Lah kalau sampai tahu berarti duit cair. Ya orangnya saya kasih. Sejauh ini berarti belum cair tuh duit. Belum ada yang tahu. Oh. Belum ada yang tahu. Gue penasaran sama ide kepala lo sih sebenarnya. Kok bisa kepikiran kayak begitu? Itu contoh kayak tadi bang, yang permainan tadi, yang tampi itu. Itu saya terpikir itu anak saya, jujur anak saya 6 tahun. Kan abis saya beli pizza itu sebenarnya model dari. Oh iya, packagingnya pizza. Iya kan? Bener, modelnya gitu. Papa ini, dan ada anak saya nomor 2 itu ada 6 tahun itu dia hebat banget dan banyak yang dia kasih saya solusi, kasih apa? Ide. Ini itu salah satu dia. Tapi setelah itu saya kembangkan. Ini papa bisa buat tantangan ini papa kata gitu kan. Ya udah setelah itu ya udah saya pikirkan supaya lebih susah gitu. Ya udah saya jadikan itu. Tapi idenya dari anak saya. Oh. Contohnya ini penonton yang paling atas tadi ada, coba ada paling atas itu penontonnya 100-an juta ya itu. Wow. Yang ini yang pertama ini, ya ini itu ide dari anak saya. Dalam sini ada tusuk gigi nih. Abang balikkan gelasnya hanya pakai satu tangan, tapi tidak boleh tumpah tusuk giginya. Satu pun tidak boleh. Dibalikkan seperti ini. Gimana caranya? Nggak boleh pakai alat ya, nggak boleh pakai alat juga. Iya, jadi kan di rumah Satu tangan, di rumah saya sering mainin dia gitu. seperti ini nanti. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika. Kalau bisa 6 juta buat abang. Iya gitu. Iya. Itu tumpah. Itu tumpah. Ayo gimana caranya? Ayo. Intinya tidak boleh berserak. Satu batang pun tidak boleh. Enggak, belum. Itu lu nggak bisa bocorin. Saya udah kasih tahu. Enggak boleh disentuh, enggak boleh. Enggak boleh saya kasih disentuh. tahu Itu caranya. enggak boleh disentuh, cuman gelasnya aja. Boleh disentuh. Caranya Tapi dia kecepatan seperti sih, ini Bang. nanti. Oh, kecepatan aja. Sesimpel Gimana itu. caranya? Simpel. Dipikirkan secara Coba, logika, tidak boleh tumpah. Ini Itu 41 tumpah. apa 42 ya? Kalau abang nyerah udah biar saya. 41 kali ya. Coba. Jadi lu mesti di Ya carilah 42-nya. gitu lah ya. Gitu-gitulah, Bang. Nih, ini mumpung ada anak gue. Tadi ayah nggak bisa nebak bola golf masuk dalam gelas. Bisa sih dikit lagi. Pakai sumpit sedotan. Susah tadi ayah ditantang, di challenge. Terus jadi ke depannya pernah ngerasa kayak boring gini-gini terus enggak ya? Tapi gede-gede semua susah juga ya. Enggak sih, Bang. Untuk ujung-ujungnya dapetin cuan lo naik atau makin menurun. Kan kelihatan dari kayak orang mungkin udah bosan, tapi lu selalu berkreasi gitu ya. Selamatnya di situ ya. Nggak ngerasa jenuh penonton? Enggak sih. Saya nggak sejauh ini sih nggak tahu lah ya, tapi sejauh ini masih mau aja ditonton. Ya selagi saya buat tantangan baru terus gitu. Terus monetasinya selain ngarapin endorse, nggak bikin usaha atau apa gitu? Ada. Apa usaha apa? Boleh kita buka nggak di sini? Enggak, belum masih. Apa kepikiran deh? Masih belum lah. Mau bikin apa? Enggak ada, belum Produk masih. kayak nantinya karena bisa dimainin di sini belum ya? Ada waktunya kita mainin, Bang. Ada waktunya. Cluenya apa? Industrinya apa? Belum. Mainan gitu bisa ya, mainan ya? Mainan ya. Kalau mainan sih kayaknya sih tidak. Enggak ya? Enggak, Bang. Wah, mantep. Ya gue penasaran bahwa berarti idenya ini bener-bener harus fresh terus. Karena kalau enggak orang bosan takutnya. Gitu lagi. Oh, atau enggak paling gampang ini kali. Yang udah kelewat pakai ide yang dulu tapi dipoles-poles lagi, bisa dong? Pernah kan? Jadi nggak capek, bro. Contohnya ada beberapa yang saya poles juga, cuman jenuh juga, Bang. Maksudnya kalau itu saya putarin juga jenuh juga. Harus yang fresh sih. Tapi ada yang udah lama saya naik lagi. Yang contohnya nih, yang udah 3 tahun saya angkat lagi dengan permainan yang agak orang yang berbeda gitu. Tapi permainannya sama. Permainannya hampir sama.
Tapi ya tinggal kita polis dikit lah. Maksudnya itu mungkin dari bahannya, dari apanya kita ganti-ganti gitu loh. Oke. Ya kalau nggak kan puyeng juga ya. Dan setiap hari lu pasti harus mikirin sehari berapa postingan? Seminggu? Ya 1. Biasanya sih 1, tapi tergantung sih Bang. Biasanya 1, kadang 3. 30 hari 30 ide? Iya. Wah ngeri nih orang. Iya. Gitu. Asal ada kemauan bisa ternyata Ya pasti bisa lah. Gak ada yang gak bisa Bang. Oh tapi kan kalau belum ketebak lu bisa pakai itu terus ya? Enggak juga? Biasanya sih enggak juga Bang. Itu pasti akan lama lagi nih saya angkat. Misalnya abang gak ketebak nih. Dan permainan itu, contohnya nih, itu susah ditiru tuh. Yang saya buat, saya belum kasih jawab. Itu susah ditiru sama orang yang mau, yang contoh kayak saya, yang buat kayak orang luar ngikut kayak saya. Itu susah dia niru itu. Karena nggak ada jawabannya, tapi jawabannya pasti akan tetap saya buat gitu. Oh jadi semua yang lu challenge udah pasti ada jawabannya? Pasti ada jawabannya. Jadi nggak mungkin yang nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Kan bisa aja nggak tahu, bisa aja lu bohong. Enggak. Maksudnya lewatin aja, nggak perlu diklarifikasi jawabannya. Ya sayang dong, saya punya tantangan itu nggak saya kasih jawaban. Semua itu ada Bang. Tapi yang penting pandai cari aja dikit. Oh part 1, part 2 soalnya. Iya gitu, semua pasti ada. Kepotong apa segala macamnya ya, berarti kan ada di sisi yang lainnya. Sengaja lu acak juga ya? Enggak saya acak, biasanya sih enggak Next-nya? saya. Iya. Enggak saya acak sih Bang, biasanya enggak, misalnya lu acak atau emang pas persis next-nya kayak gini ya. Ini kan pasti kan teaser 1 kan? Iya, 1, 2. Ini part 2-nya kan? Oh iya nih. Ini enggak nih. Oh langsung kelar di sini ya. Itu cuma satu video sih. Ada yang satu video Bang, langsung ketahuan. Yang langsung ketahuan. Ada yang pernah lagi ada nih, yang baru saya jelasin dia langsung tahu. Lah, nah videonya nggak jadi. Oh videonya nggak jadi? Udah diambil. Ada. Ada. Lucu banget. Lah terus videonya tetap tayang nggak? Nggak tayang. Malu lu. Cari yang lain. Nggak, kenapa lu malu? Bukan ya malu Bang, orang begitu saya jelasin langsung tahu. Iya kan buat konten, emang apa adanya. Bisa. Kalau kita udah di lapangan itu nggak bisa gitu Bang. Mungkin kalau sama abang saya bisa, kita ulangi ya. Iya kan? Nggak bisa dong. Enggak, tetap naik maksud gue videonya, bukan di cancel. No, enggak. Tetap posting. Saya cari yang lain. Boleh tahu gimana? ilmunya nggak? Pengen tahu ilmunya aja, pengen tahu alasannya. Ya nggak enak aja Bang. Saya waktu itu nggak bagus videonya, tag-nya juga nggak ini. Oh, iya kecepet. Yang ngerti gue. Kalau ada kayak orang yang nggak tahu dulu, mikir dulu, biar penonton juga ikut serta juga, itu kan potensi viral ya. Kalau langsung ketahuan, langsung banget sedetik itu kan? Iya, ya, begitu saya jelasin dia langsung angkat, udah. Oh iya sih. Jadi nggak ada interaksinya. Iya, nggak ada interaksinya. Biasanya TikTok macamnya interaksi sih Pak. Iya sih. Soalnya kalau kayak gitu udah nggak ada interaksinya, atau duit tetap lo kasih kan? Tetap saya kasih. Berapa dong. juta waktu itu? Nggak banyak, 2 juta doang. 2 juta dalam waktu berapa detik? Ya bentar udah. Tapi video itu tetap naik, tapi dengan orang yang beda. Bahan itu naik. Ini analogi atau definisi trading bro. Oke. Iya kan, masang sekian, yang main setnya judi ya, masang sekian, cos, taunya market berbalik arah, udah hilang tuh 2 juta. Ya udah. Dalam waktu sekian detik itu ya, keren. Mantap. Sebenarnya gue pengen ngasih tantangan ke lu ya, tapi daripada gue ngasih tantangan nanti gue kalah idealis sama lo. Mendingan gue ngasih hadiah aja buat lo karena lo sudah membuat keluarga gue, orang-orang sekitar itu bahagia dari konten-konten hiburan lo ini. Siap. Itu bentuk apresiasi, kasih solusi kepada Idealis Mendrova. Wah nih, ada di mana nih hadiah? Ini dia nih. Tuh, karena gue tahu kan lo kan setiap hari kan perlu Dapat mikir. hadiah kita. Yoi, mikir, takutnya di saat lagi malam-malam masuk angin apa segala macam, gua kasih produk dari Sanga. Dulunya Kutus-Kutus, tahu nggak lo? Minyak Kutus-Kutus yang di Bali. Nah ini rebranding jadi Sanga tuh. Ini insya Allah dia punya 170-an deh. Punya 170-an rempah. Bisa mengobati. Ini minyak, bentuk minyak. Oke. Oles. Minyak balur. Jadi ini udah lama bro. Waduh. Oke, siap bang. Udah lama, udah di mana-mana, udah di Kimia Farma, udah di mana-mana masuk bro. Oke. Jadi ini buat saya. Buat lu dong. Oke, makasih. Anak-anak, semua anak-anak Indonesia atau mayoritas anak-anak Indonesia pakai Sanga bro. Ini? Iya. Oke. Masuk angin apa segala macamnya. Bahkan cerita dari ownernya aja dulunya lumpuh, begitu ditemukan
ramuannya. Nah ini nih, ini bro yang ada di depan kita ini. Nah Boleh ini saya letak di bentukannya sini, seperti ya? itu. Boleh simpan aja dulu. Nah ini bawahnya pakai Indo. Oke. Sangat-sangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak berapa tadi? 3. 3. Mau teman, 3, mau 3. mau 3. Lagi mungkin flu apa segala Iya, macam. mau flu. Ini lagi batuk makanya suaranya agak kurang enak, Bang. Yes. Gimana cara pikirkan secara logika biar Itu nggak batuk? kita nggak bisa pikirkan. Bisa dioles-olesin, diseruput-seruput, Oke. dihirup-hirup Siap. gitu-gitu ya. Ada yang bertamain buat teman-teman, terutama yang ingin memulai konten. Hampir semua artis tuh Maele, Iben kan? Iya. Iya. Tim gitu. Lah abis ini Ladiso. Ladis juga Ladis. sini. Nanti abis ini jam 4. Oke. Iya. Itu biawak itu bilang aja. Kenapa ya Bang? Kenapa? Enggak, biawak aja namanya biawak. Namanya biawak Sama ya? saya. Oh iya. Karena kayak biawak. Iya. Siap bro, thank you bro. Udah Siap. menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi gue suka sekali narasinya dia Siap, tadi makasih, mengenai Bang. mindset apa segala macamnya. Bisa bro. Bismillah teman-teman semua keluar dari keterpurukan ya. Pasti. Siap. bisa. Thank you bro. Kita kasih solusi.